Rusia menguji rudal hipersonik Oreshnik. Pesan, tembus pertahanan, peringatan tegas bagi Barat. Kesiapan militer mencapai puncaknya. Setiap detik, dunia berubah, dan mereka siap menghadapinya. Bayangkan batas negara berubah menjadi garis api. Apakah kita siap? Sejarah berulang. Koalisi rapuh, krisis kecil, lalu domino eskalasi. Hari ini tekanan tumbuh. Perlombaan senjata, serangan siber, misinformasi meluas. Perang besar bukan hanya peta, ia merobek hidup biasa dan masa depan anak. Masih ada jendela deeskalasi, fakta objektif, jalur diplomasi, empati lintas batas. Jadilah penonton kritis. Periksa sumber, suarakan damai sebelum pintu tertutup. Satu, 2, 394 hari. 4 Natal berlalu di parit beku. Ukraina masih bertahan. Di London dan Paris lahir gagasan tembok manusia, bukan sekadar kirim peluru. Inilah Coalition of the Willing dan pasukan multinasional Ukraina, MNFU. Penyelamat perdamaian atau pemicu eskalasi nuklir, risiko nyata, keputusan rapuh. Apa arti bagi kita? Masa depan Eropa ditulis hari ini, pantau, kritis, peduli. London, 2 Maret 2025. Langit kelabu, dunia menahan napas. Perdana Menteri Sir Keir Starmer memanggil para pemimpin, mengamankan masa depan kita. Disinilah Coalition of the Willing resmi lahir. Misi, kesigapan global, keamanan bersama, masa depan tanpa ketakutan. Apakah dunia siap? Sejarah dimulai di London. Per Desember 2025, dari segelintir negara ke 36+, 2 organisasi. Apa kekuatan ini? Ini kelompok ad hoc yang fleksibel, bergerak lebih cepat dari birokrasi NATO. Inggris membawa kecerdasan intelijen dan kemampuan ekspedisi lintas batas. Prancis, di bawah Presiden Emmanuel Macron, menyediakan otot militer dan kerangka komando. Komisi Eropa dan Dewan Eropa tergabung, memperluas cakupan kebijakan dan koordinasi. Format luas, task force cepat, berbagi intel, keputusan kolaboratif lintas ibu kota. Tanpa struktur berat, eksekusi misi lebih gesit daripada proses NATO yang berlapis. Dampaknya, keamanan Eropa, respons kemanusiaan, dan kerjasama siber makin tangkas. Ringkas, 36 negara plus, 2 organisasi, ad hoc dan gesit. Pelajaran, fleksibilitas adalah kekuatan. Futuristic high-tech film video. Ini MNFU, bukan Blue Helmets PBB. Sebuah arsitektur kekuatan untuk menahan agresi, bukan menjaga perdamaian semata. Tujuannya tegas, memastikan Rusia tak pernah berani melintasi perbatasan Ukraina lagi. Komando multinasional, aturan pelibatan jelas, kehadiran berlapis di udara, darat, dan laut. Deterrence yang dapat diprediksi. Peacekeeping mengawasi, MNFU mencegah. Sikap aktif, respon cepat, garis batas tetap sakral. Bagi analis, ini paradigma baru keamanan Eropa. Kerangka teknis, misi jelas, akuntabilitas nyata. Di balik tembok Mont Valérien berdiri pusat saraf PHU. Koalisi Inggris-Prancis memimpin operasi untuk Ukraina. Seorang jenderal bintang 3 Prancis memegang komando penuh, mendisiplinkan strategi, menyatukan unit, menetapkan standar tempur yang tegas. Di Kiev, CHQ dipimpin perwira tinggi Inggris,
Integrasi total dengan militer Ukraina, berjalan taktis dan cepat. Bahasa operasional, Inggris. Standar tempur bersama tercipta. Belum pernah terjadi di luar aliansi NATO formal. Ini tentang koordinasi lintas negara, disiplin dan solidaritas untuk Ukraina. Koalisi Inggris-Prancis, arsitektur komando yang serius. Di tengah salju yang mulai turun, dunia menatap Berlin, sebuah pertemuan yang bisa mengubah sejarah. Kami datang untuk membahas masalah keamanan yang menghadang kita semua. Solusinya harus bold dan menyelamatkan. Setiap keputusan harus dipertimbangkan matang. Kita perlu solusi yang bisa diterima oleh semua pihak. Dengan kerja sama yang tulus, kita berhasil menciptakan solusi yang akan melindungi masa depan kita semua. Ini hanyalah awal dari perjalanan yang lebih panjang. Keamanan dunia adalah tanggung jawab bersama. Strings for suspense. Apakah Ukraina akan melepaskan ambisinya bergabung dengan NATO demi perdamaian? Sebagai gantinya, mereka mendapatkan jaminan keamanan bilateral, kekuatan setara dengan pasal 5 NATO. Jika Rusia meluncurkan satu peluru saja, seluruh koalisi, Inggris, Prancis, dan lainnya, harus bertindak secara total. Ini adalah pertaruhan terbesar dalam sejarah diplomasi modern. Perdamaian melalui ancaman kekuatan yang mutlak. Apakah ini akan menjadi jembatan menuju perdamaian abadi, atau sekadar tanda perang yang lebih besar? A futuristic high-tech film emoji video. Apa sebenarnya yang akan dilakukan pasukan koalisi ini di tanah Ukraina? Mandat mereka sangat luas. Pertama, regenerasi pasukan. Mereka akan membantu Ukraina membangun dan melatih militer yang sangat besar, mencapai 800.000 personel aktif di masa damai. Proses latihan meliputi berbagai aspek, dari kemampuan fisik hingga taktik tempur modern, untuk memastikan pasukan siap menghadapi berbagai ancaman. Tujuannya jelas, membuat Ukraina menjadi negara yang terlalu mahal untuk diserang. Dengan militer yang kuat, ancaman serangan akan berkurang signifikan. Upaya ini tidak hanya tentang pertahanan militer, tetapi juga tentang menciptakan stabilitas jangka panjang di kawasan Eropa. Koalisi militer Inggris-Prancis di Ukraina bertujuan untuk memperkuat pertahanan Ukraina melalui 3 langkah strategis. Pertama, sistem pertahanan udara terintegrasi dan patroli udara akan menutup langit Ukraina dari rudal Rusia. Kedua, operasi pembersihan ranjau besar-besaran di Laut Hitam memastikan jalur gandum dan perdagangan tetap terbuka. Ketiga, pasukan darat koalisi sebagai tripwire. Jika tersentuh, perang besar akan meledak. Perang Rusia-Ukraina tidak hanya terjadi di medan tempur. Pada 15 Desember 2025, Kepala MI6 yang baru, Blaise Matreweli, memberikan peringatan yang membuat bulu kuduk berdiri. Dia mengatakan bahwa kita sedang hidup dalam ruang antara damai dan perang. Ruang ini penuh ketidakpastian, diplomasi yang terus berlanjut, ancaman yang tersembunyi, dan harapan yang tetap hidup. Kita semua tinggal di ruang ini. Pilihan kita akan menentukan masa depan kita.
Di balik layar, kekacauan dimulai. Rusia mengekspor ancaman melalui zona abu-abu, tempat di mana perang tidak terlihat. Sabotase dan pembakaran di gudang logistik Eropa. Serangan tidak langsung yang merusak tulang punggung barat. Di bawah permukaan laut, kabel komunikasi global terancam. Setiap potongan kabel adalah serangan pada konektivitas dunia. Petreweli mengatakan, garis depan ada di mana-mana. Rusia ingin menghancurkan tekad barat dari dalam. Sebelum pasukan koalisi menginjakkan kaki di Ukraina, barat harus melindungi dirinya dari dalam. Pengerahan pasukan asing adalah subjek diskusi yang sangat sensitif bagi Rusia. Kita harus hati-hati agar situasi tidak bergerak menuju arah yang lebih buruk. Pemimpin Inggris dan Prancis bodoh. Mereka membawa dunia ke jurang perang nuklir. Konsekuensinya akan mengerikan bagi semua orang. Reaksi Presiden Putin tetap tenang, namun kita semua tahu apa yang dia rasakan di baliknya. Rusia menguji rudal hipersonik Oreshnik. Pesan, tembus pertahanan, peringatan tegas bagi Barat. Putin menuntut larangan eksplisit pangkalan militer Barat di Ukraina sebagai syarat damai. Situasi pedang bermata dua, setiap langkah pencegahan koalisi berisiko dijadikan alasan eskalasi global. 3 skenario, deterensi berlanjut, salah kalkulasi memicu insiden, atau konflik membeku dengan garis merah baru. Analis perlu membaca sinyal, kecepatan, jarak, pesan diplomatik. Keputusan kecil hari ini bisa mengubah arsitektur keamanan besok. Futuristic high-tech film emoji video. Perang ini didanai oleh harta musuhnya sendiri. Uni Eropa menyetujui pembekuan permanen aset Rusia. Dana 90 miliar direncanakan dipinjamkan ke Ukraina untuk membangun kembali negaranya. Tujuannya, mendukung pemulihan Ukraina melalui sumber dana yang dibekukan. Di London, pemerintah mengeluarkan peringatan terakhir, 90 hari. Roman Abramovich diminta menyerahkan 2,5 miliar dari penjualan Chelsea FC atau berhadapan dengan pengadilan. Di Den Haag, Komisi Klaim Internasional diluncurkan untuk memastikan Rusia membayar setiap kerusakan. Pesan tegas, agresor tidak hanya kalah di medan perang, tetapi juga bangkrut secara ekonomi. Untuk analis politik, pantau sinyal kebijakan, dampak aset, dan presiden reparasi. Bagikan analisismu. Saat senja menyelimuti London dan Paris, kesiapan militer mencapai puncaknya. Setiap detik, dunia berubah, dan mereka siap menghadapinya. Kementerian Pertahanan Inggris mempercepat pengadaan drone secara masif. Unit siap melayang ke langit. Setiap drone adalah mata dan tangan di langit, siap melaksanakan misi apapun, kapanpun. Brigade Serbu Udara ke-16, pasukan elit yang bisa dikerahkan dalam hitungan jam. Kesiapan adalah jiwa mereka. Di langit mereka menjaga kedamaian. Di bawah kita merasa aman. Kesiapan militer jaga masa depan kita. Di Prancis, rearmasi sedang berjalan dengan kecepatan penuh.
Kita menghadapi ancaman yang serius. Saya memperingatkan militer Prancis untuk bersiap menghadapi kejutan strategis dari Rusia dalam 4 tahun ke depan. Prancis mulai menghidupkan kembali layanan militer sukarela untuk memastikan masyarakat siap jika krisis besar meletus. Ancaman ini memaksa kita untuk memperkuat pertahanan nasional dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab militer, tapi juga seluruh masyarakat Prancis. Bersama-sama, kita dapat menghadapi tantangan masa depan dan menjaga kebebasan dan keamanan negara. Apakah dunia benar-benar diambang perang besar? Pertanyaan itu menggema di setiap ruang politik dan media global. Jawabannya ada pada keberanian dan ketegasan koalisi ini, Inggris dan Prancis. Mereka tidak sedang mencoba memicu perang dunia ketiga. Mereka sedang membangun bendungan untuk menghentikan banjir agresi yang bisa menenggelamkan seluruh Eropa. Masa depan dunia tergantung pada ketegasan seperti ini, bendungan keberanian dan kebersamaan. Keamanan Ukraina bukan sekadar masalah lokal. Ini adalah tes bagi kita semua, bagi dunia yang mengklaim ingin hidup dalam perdamaian. Setiap hari yang berlalu, risiko meningkat. MNFU bukan sekadar pasukan. Ini adalah harapan terakhir untuk mencegah api yang menyala menyebar. Jika kita gagal, sejarah akan mencatat akhir 2025 sebagai momen dunia kehilangan kendali atas takdirnya sendiri. Kita masih punya waktu, tapi waktu itu sedang berkurang.